Baik, berikutnya kita akan finishing kalau struktur ya di Revit arsitektur. Sebelumnya kita sudah finishing kolom ya. Caranya kurang lebih sama ya. Oke, kita mulai. Ini gambar sebelumnya ya. Setelahnya mungkin nanti akan seperti ini. Kalau ini lebih nanti. Caranya adalah kita ke project browser. Kemudian kita bisa ambil di lantai 2 ya. Untuk floor plan ya. Kita klik di sini. Tampilannya akan seperti ini. Untuk finishing kolom tadi kita menggunakan jenis dinding ya. Jadi ini sama ya, kita juga menggunakan jenis dinding. Caranya adalah kita ke lantai 2 ya. Kenapa lantai 2? Karena kita ngambil pedoman ya atau referensi di sini. Kemudian kita ke lantai 2, kita bisa gunakan dimensi seperti tadi ya. Di sini ada finishing, kemudian kita bisa lihat ini finishing sama ya, kajian kemudian cat 2 kali. Nah, kemudian caranya adalah kita gambar dengan seperti ini. Kita perbesar kurang lebih di sini ya. Kita coba pasang dulu. Ini yang tengah ini adalah dinding ya. Kita coba tempel di tengah ya. Di tengah saja teknik triknya ya, antara ujung kolom tepi dari dinding. Kita coba di sini. Kita coba untuk satu span dulu ya. Klik. Nah, setelah kita klik tadi kita escape. Ini ya, bisa lihat basic wall finishing ya. Kemudian kita lihat di 3D-nya. Nah, ini adalah yang telah kita modelkan tadi finishingnya ya. Dia menutup dinding ya karena dekat dengan dinding seperti ini. Kemudian kita ke klik untuk 3D-nya ya. Klik left ya. Tampak seperti ini. Kita perbesar supaya simetris ya. Kemudian kita klik di sini. Tadi kan kita gambarnya di lantai 2 jadi dia sejajar di lantai 2 di sini. Kemudian kita perbesar lagi. Nah, seperti ini kita tarik ya, seperti itu. Bagian bawah, kemudian bagian atas juga tarik ke bawah sejajar dengan baloknya. Seperti ini kalau berbesar ya. Nah, seperti ini tampilan. Kemudian kita lihat tampilan 3D-nya ya. Kita bisa berbesar seperti ini. Nah, sini kita bisa lihat jadi samping baloknya sudah tertutup, namun coakannya belum. Nanti setelah ini kita coakan yang atas ini, kita juga finishing. Nah, kemudian kita bisa ke project browser ya untuk finishing ini supaya tepat menempel di tepi balok. Klik project browser. Kemudian tadi kita sudah membuat 3D view ya. Ini masternya 3D view, tadi 3D view lantai 1 ya. Kita klik 3D view lantai 1 di sini. Tampilannya seperti ini karena sebelumnya kita telah melihat secara detail plafon ya tadi ya. Nah, bagaimana kita mengembalikan supaya kembali ke lantai 1? Caranya adalah klik di sini, klik kanan di sini. Kemudian
oriented view, kemudian 3D view, kemudian 3D view yang ini ya. Jadi dia akan tampil seperti ini. Kita coba lagi sebentar. Ini ya 3D view hanya satu. Karena kalau tadi masternya ya, full. Ada juga cara yang lain itu dengan cara juga bisa. Jadi ada berbagai cara. Kemudian itu baru satu sisi. Nah, ini tadi gambar di 3D lantai satu ya. Kalau ini master, jadi kita biarkan saja kita bisa merubah di 3D lantai satu. Nah, untuk mengeceknya secara detail apakah sudah menempel, kita klik di sini. Kemudian di keyboard ketika kita tekan BX ya. Dia ketika seperti ini, kemudian kita geser. Kita stop ya, tambah stop. Oke. Bisa lihat ya, sepertinya masih kurang menempel di tepi. Kalau ya, caranya kita bisa klik di sini dengan move ya. Nah, karena ini di lapisan paling dalam, kita klik di sini. Nah, seperti itu ya. Kita bisa lihat 3D-nya sudah pasti sudah nempel dengan baik. Kita kembali ke 3D. Nah, nah, terkait dengan sisi dalamnya ya, dengan sisi luar. Untuk sisi dalamnya tergantung ya, kita bisa lihat. Kalau di gambar ini kan memang belum ya. Nah, ini tergantung dengan gambar kalian. Apakah untuk finishing balok bagian dalam ini perlu kita finishing atau tidak? Ini tergantung dengan gambar kalian. Misalkan ada di situ plafon ya, misalkan tertutup plafon ya tidak usah ya. Tapi kalau tidak tertutup plafon ya kita bisa finishing. Caranya seperti ini. Kita pilih top. Kita pilih top. Kemudian tadi di sini ya, kita klik di sini. Kemudian kita pakai mirror. Kita klik di tengah sini sampai sini aja sudah cukup. Nah, di sini sudah nah ini dapatnya. Jadi sudah kita finishing ya dengan cat ya, sudah tadi tulisannya. Seperti ini. Sudah berhasil, kita lihat di sini. Kemudian bagaimana dengan cewakannya di atas ini? Kita kembali ke sini. Gambar kita tadi. Di sini kita ke lantai 2 ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah finishing yang tadi. Ini adalah tepi dari dinding ya. Caranya adalah kalau tadi kita memakai wall karena jenisnya adalah vertikal. Nah,
Kalau yang ini kita bisa karena vertikal ya, coakannya vertikal. Seperti ini kan. Maka kita menggunakan jenisnya adalah floor ya, floor. Nah, di sini saya sudah membuat ya, nanti kalian diduplikat dulu. Floor, ya, cek ya, floor. Kita lihat editannya ya, susunannya di sini saya ajian 2 mili, kemudian saya catnya sekali ya, tapi 2 mili. Kalian bisa membuat untuk edit tabnya seperti ini. Nah, kemudian lanjutnya adalah kita pakai di sini ya, rectangle. Kita klik di sini, sejajar seperti ini, kita turun ke bawah. Kita klik sini, kemudian kita escape. Ini sudah sudah kita situ, kemudian kita finish edit mode seperti ini. Kita finish edit mode, kemudian kita bisa lihat di 3D. Nah, kita bisa lihat jenisnya adalah floor ya, karena vertikal ya. Sorry, horizontal seperti ini. Namun posisinya kita klik left di sini. Posisinya belum menempel dengan tepat ya. Nah, tepat kita bisa lihat di sini. Nah, cara supaya dia menempel tepat di atas valve ini adalah kita pakai fungsi move ya. Kita klik sini, kemudian kita klik jenisnya dari sini ke sini ya, seperti ini. Sudah tertutup dengan baik ya, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nah, misalkan untuk coakan sebelah kanan, misalkan kita perlu menutup ya, kita cukup dengan mirroring. Kita klik sini, seperti ini. Sudah tertutup semua ya, kita bisa dari atas semua sudah tertutup seperti ini. Begitulah caranya ya. Nanti bisa dicoba untuk balok-balok yang lainnya. Ini sudah tertutup coakan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk finishing